gratis. Yes. Terima kasih sekali, saya udah diundang di sini ya oleh C Popel ya. Kemarin ketemu di workshopnya Sensei di SB7. Ini suatu kehormatan, silakan duduk ya. Ini suatu kehormatan sekali buat saya. Di sini saya juga harus banyak belajar dari kantor-kantor lain, dan saya juga bukan orang yang luar biasa, tapi saya orang biasa saja. Tapi ingin menjadi orang yang luar biasa. Amin. Sebenarnya saya ada di depan sini tuh agak grogi ya menghadapi orang-orang yang luar biasa yang ada di depan saya ini. Buat aplaus dong buat teman-teman yang ada di depan sini. Oke, ini perlu perkenalan apa? Perlu ya. Sebelumnya saya sapa dulu ya, untuk yang Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga orang yang ada di ruangan ini, apa yang jadi keinginannya tercapai dengan mudah, untuk di tahun 2019 ini goalnya tercapai semua. Amin. Nama saya Wahyudi. Saya orang Tuban asli, jadi namanya ya singkat itu, Wahyudi. Kalau teman-teman kantor manggil saya dengan sebutan Wahyu ya. Dulu saya adalah keluarga orang yang biasa saja. Saya ada 5 bersaudara, saya anak nomor 4. Dan dulu waktu sekolah itu yang penting di sekolahin. Masalah baju itu kalau putih itu nggak putih, tapi agak gimana ya, soalnya tanahnya tanah merah di sana, jadi warnanya mangkak gitu loh kalau bahasanya. Karena saudara saya itu banyak, dan orang tua saya itu anak pertama dari 7 bersaudara. Otomatis bapak saya ini adalah tulang punggung keluarganya dan juga adik-adiknya. Jadi yang ngasih makan, ngasih pendidikan itu orang tua saya. Jadi dulu saya nggak mau minta apa-apa ke orang tua, karena saya tahu sendiri dia kerja mulai pagi, pulang sore di PLN, dan malamnya itu dia jual baju ke orang. Jadi diantar ke kampung-kampung gitu, istilahnya ada yang cash juga, ada yang dimindringin lah istilahnya, kredit. Jadi pokoknya apapun dilakuin karena ya banyak yang ditanggung. Nah di situ saya melihat orang tua saya orang yang luar biasa. Walaupun cara mendidiknya orang dulu, kalau istilahnya anaknya nakal, itu kalau mukul serius pakai selang. Jadi punggung ini dulu istilahnya ngecap kayak stempel, jadi kayak petir gitu. Tapi warnanya bukan putih, tapi warnanya merah. Nah, mungkin itu caranya orang tua saya untuk mendidik anaknya. Tapi alhamdulillah anaknya itu saya sendiri tidak mengambil istilahnya saya dendam sama orang tua, enggak. Mungkin itu caranya untuk biar anaknya jadi orang yang baik, atau nanti kedepannya jadi orang yang luar biasa di situ. Dan ada kakak saya, dia kalau minta apapun itu harus diturutin. Kalau nggak diturutin apapun dihancurin, kayak lemari, kayak apapun dan sebagainya dihancurin. Cuman saya lihat dari saudara-saudara saya, jadi saya nggak mau seperti itu. Waktu itu nggak tahu, saya minta namanya kambing perempuan untuk saya ternak. Jadi saya itu bisa sekolah SD, SMP itu berkat kambing yang saya ternak. Gitu. Jadi kalau pagi saya taruh di tempat untuk gembala, ada rumput dan lain sebagainya. Terus siang saya pulang sekolah tak kasih minum. Untuk itu terus tak pindah lagi. Nah itu yang menjadikan saya sampai SMP. Jadi saya bisa sekolah sendiri. Walaupun uang saku kadang dikasih orang tua, tapi memang saya dari kecil nggak pernah berhenti. Kadang ikut buru tani, istilahnya ambil kacang tanah itu loh, di rempes. Nah orang sana bahasanya kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia seperti apa saya kurang ini ya. Itu dimasukin di black lah istilahnya. Kalau di sini mungkin ini ya, tapi agak besar. Itu nanti dapat segitu, nanti berapa uangnya. Terus ini cuci piring di tetangga juga saya pernah. Jadi bantu di guru saya waktu SMA. Itu juga pernah ketika pulang sekolah saya bantu untuk cuci piring dan masak. Dulu sempat ikut guru saya waktu saya kelas 3 SMA. Itu juga pernah, jadi masakin tiap pagi bangun, cuci piring, masakin, ya pokoknya masak apa aja, saya bisa.
itu. Terus setelah saya bisa sekolah sampai SD itu tadi, SMA kan agak ini ya, kayak gengsi karena udah besar. Jadi kambing tak jual semua, sisanya saya tabung. Dan sebelum SMA juga saya loper koran juga. Jadi berangkat sekolah naik sepeda ontel, tak taruh di perumahan-perumahan dulu. Waktu itu perumahan Karangindah, jadi perumahan yang mahal di sana. Di sini mungkin Citraland dan sebagainya. Tapi kalau kelasnya di sana ya di daerah ya, harga 500-600 sudah lumayan kalau dulu. Cuman sekarang harganya ya lebih dari itu. Nah, waktu itu saya SMP, saya lanjut untuk sekolah dan kambing saya jual. SMA sekolah, pulang sekolah saya kerja di counter HP. Nah, jadi pengen cari duit. Soalnya kalau saya mau minta sama orang tua, saya lihat posisinya seperti itu, nggak tahu, saya rasa kasihan itu sama orang tua seperti itu. Terus saya lanjutkan sampai kelas 2. Habis itu saya keluar, saya sambil-sambil jadi fotografer. Terus video untuk acara manten dan acara-acara resepsi seperti itu saya lakuin untuk nambahin biaya buat sekolah. Terus akhirnya SMA saya lulus, saya sempat kuliah di Malang. Kuliah di Malang sama kerja rasanya berat juga. Waktu itu di Brawijaya. Jadi sampai semester berapa ya? Semester 3 balik lagi ke Tuban. Kerja lagi di Tuban, diterima di Variosa Gresik. Keluar lagi nggak nyaman, akhirnya kembali lagi kuliah di Tuban lagi sambil jadi kameramen dan syuting video dan edit video itu saya lakuin sampai kuliah, dapat beasiswa sampai selesai waktu itu di Tuban. Karena ya sering mewakili acara-acara di kampus, istilahnya kalau di sini cakning ya, kalau di Tuban Congdo. Ya kebetulan saya mewakili dari Tuban waktu itu. Nah, jadi disitulah yang bisa saya kuliah sampai selesai karena saya sering bawa nama kampus, akhirnya kuliah gratis. Cuman dulu waktu mau masuk kuliah, gimana saya caranya bayar? Padahal orang tua sendiri posisinya udah tua, jadi kerjanya juga udah menurun. Nah, waktu itu saya kuliah semester akhir tahun 2012, semester 7. Waktu itu saya dikenal sama kakak tingkat, dan kakak tingkat ini temennya bapak saya waktu perantauan di Tuban. Nah, waktu itu sebenarnya orang tua yang ada yang nggak setuju juga karena background dari keluarga saya dulu, bapak saya juga peminum juga, orang Tuban. Jadi minum toa dan minum inilah, cuman nggak terlalu banget mabuknya. Cuman yang mabuk itu kakak saya yang pertama, yang sekarang alhamdulillah udah tak pegangin usaha itu tadi, air mineral terus sama LPG, dan tak kasih MOU juga biar dia nggak minum lagi sekarang. Alhamdulillah sekarang udah nggak minum dan solarnya juga ini lancar. Jadi iya minum aqua itu tadi mungkin jadi itu dan akhirnya saya 2012 bulan 4 saya baru mau join di Prudential ini. 2012 saya direkrut sama teman saya. Kebetulan teman saya dulu tak lihat statusnya kok jam segitu masih di rumah, terus kerjanya seenaknya, terus tiap 2 minggu sekali atau 1 bulan dulu ya komisinya 2 minggu sekali ya 2012 ya 2 minggu sekali kok komisinya diberikan saya slipnya itu 5 juta, kok enak kerjanya gitu. Terus akhirnya saya sambil kuliah, sambil ngajar juga waktu itu di Semea. Ya sempat jadi guru juga, guru ngajar Semea. Jadi muridnya cewek-cewek semua, ngajar akuntansi gitu. Karena jurusannya juga akuntansi. Waktu kuliah di Tuban. Terus akhirnya sampai mana ya tadi ya? Sampai kuliah akuntansi ya. Saya ngajar akuntansi itu tadi. Terus saya berhenti ngajar karena saya fokus di sini, dan setelah itu saya menikah 2012 tadi. Anak saya baru 1 cowok, dan sekarang itu ya namanya kehidupan ya, naik turun, ada musibah sama saya.
pihak dari keluarga yang dulu nggak setuju mengatakan argumen, dan saya ditinggal. Ketika ditinggal itu orang tua saya meninggal. Jadi 2012 akhir orang tua saya sakit selama 6 tahun, nggak pakai namanya asuransi, tanahnya dijual habis. 2016 saya 2014 saya kerja di bisnis ini, alhamdulillah dapat mencukupi untuk biaya berobat dan menyelamatkan aset yang masih ada, rumah. Jadi saya sempat hilang juga di tahun 2012, cuma sebentar karena bisnis ini saya waktu itu ada nasabah tapi income-nya baru 1,5 juta, dan si istri saya dulu mengandung, jadi saya butuh dana banyak. Terus saya prospek orang kaya, saya ditawarin untuk megang bisnisnya. Jadi setelah itu oke lah, saya ini karena saya butuh, mungkin income-nya waktu itu lebih besar dari yang di Prudential. Dan akhirnya selama 8 bulan saya jalani, dan apa yang saya berikan sudah sesuai target, tapi feedbacknya buat saya nggak sesuai. Jadi akhirnya saya keluar lagi, ketemu teman saya yang ada di Tuban. Waktu itu seangkatan saya, dia sudah jadi unit manager waktu itu. Saya tanya-tanya, income-nya udah 10 juta loh. Saya udah meninggalkan 1 tahun ini lah. Sekarang income saya baru nggak ada separuhnya dia. Dan pekerjaan saya pikir-pikir saya kelola semuanya. Jadi lebih menguras otak saya. Dan saya nggak bisa berkembang karena ruang lingkupnya seperti itu aja. Akhirnya saya kembali lagi ke Tuban lagi. Saya nyambi jadi leasing waktu itu di Wong Finance. Jadi 8 bulan itu jadi leasing, sempat terlena 2 bulan karena ada income sampai 6 juta waktu itu. Cuman rasanya capek sekali. Ada kerjaan di sana, daerah sana, saya meluncur ke sana. Terus lagi ada data lagi, meluncur lagi di sana. Belum untuk memaintain ketika cicilannya ini bagus apa enggak. Rasanya capek banget. Akhirnya gimana caranya saya kembali lagi di sini. 2014 saya ikut namanya goal setting, waktu itu yang isi Dr. Irin. Mungkin di sini udah tahu semuanya Dr. Irin. Saya diisi Dr. Irin, akhirnya saya memutuskan untuk perbanyak waktu di sini. Jadi ketika di leasing Sabtu Minggu saya buat untuk prospek. Sabtu Minggu saya buat untuk prospek. Waktu itu ke rumah. Ada rumah gede banget, mobilnya ada 4. Waktu itu mobilnya ada Pajero, terus ada Mercy, terus ada Ford juga, dan CR-V. Nah memang saya berpikir kalau saya cari prospekan yang orang kaya, otomatis nanti lebih cepat komisinya itu. Nah untuk masuk rumahnya orang ini, iya, saya ndredeg dan tidak langsung masuk rumahnya orang tersebut. Jadi ketika saya habis survei gitu lewat daerah situ, saya lewat. Nggak terhitung sampai 1 bulan belum berani masuk. Ada nggak yang seperti ini? Pertama ada ya. Mungkin kalau di kota beda ya sama di daerah. Jadi rumahnya gede banget, gerbangnya 2 lagi. Cuman orang kan berpikiran ini orang kaya, pasti orangnya itu galak lah. Mindsetnya kalau orang kaya kan, kalau dulu saya ketika jadi orang biasa mesti orang kaya itu galak, padahal kan enggak. Nah, setelah itu saya harus memberanikan diri karena saya tidak mau terus di leasing tadi, di Wong tadi, nggak mau terus di situ karena capek. Nah, ketika itu saya memberanikan diri untuk masuk hari Minggu. Saya masuk, mungkin bahasa dulu saya jadi agent biasa itu. Pak Hajinya ada, kebetulan kan ada kaligrafi juga di rumahnya. Pak Hajinya ada. Oh ada, dari mana mas ya? Saya dari Prudential Syariah. Nama saya Mas Wahyu. Saya bisa ketemu sama Pak Hajinya. Akhirnya Pak Haji itu keluar. Ini sudah deg-degan. Waktu itu saya pakai baju syariah dulu. Terus keringetan itu sejagung-jagung lah. Ini basah semua baju. Baca semua. Akhirnya keluar deh. Keluar gini, orangnya katokan gitu. Ada apa mas? Gitu. Terus gimana rasanya? Perkenalkan Pak, nama saya Wahyu, saya dari Prudential Syariah. Kebetulan saya
ditugaskan kantor untuk survei pasar daerah sini. Ya jadi bahasanya agent kalau mau baru mulai ya seperti itu, selain modal. Yos mas masuk. Gitu. Setelah masuk saya duduk di sini, terus klien saya itu duduknya di situ. Wow. Terus ini gimana untuk mulai ngomongnya saya itu? Gimana ya? Jadi keringetan semua. Terus akhirnya saya bilang gini, saya tanya Pak Haji jam segini kok masih di rumah? Apakah profesinya Pak Haji itu apa gitu? Ya saya ya di rumah itu mas, saya punya apa usaha pembibitan ini udang. Wah, makanya uangnya gede gitu. Jadi saya nggak seperti ini. Dulu saya bisa di next mas atau ada pointer bisa ya. Nah, ini dulu saya ini warnanya ini, oh ini ya. Ini dulu saya seperti ini. Ini dulu saya. Jadi waktu itu saya cerita-cerita seperti itu, dia bilang seperti itu, saya bilang wah saya orang yang beruntung sekali. Jadi ini apa yang saya dapatkan saya pakai. Nah, dulu sebelum saya jalan sini, Kokanho dulu yang isi di kantor saya. Nah, di kantornya Jili saya itu di Tuban. Jadi saya terinspirasi sekali sama Kokanho. Dia post dong buat Kokanho. Jadi saya berpikir seperti itu. Dah saya bahas-bahas. Rumahnya bagus sekali. Saya orang beruntung sekali bisa kenal sama Pak Haji. Berarti mungkin Allah sudah menakdirkan kita untuk bertemu. Gitu. Pak Haji ini ya hobinya kaligrafi ya, kok kaligrafinya banyak bagus-bagus. Oh enggak mas, hanya ini toh gitu. Biasa basa-basi gitu. Terus saya habis itu cerita namanya risiko. Nggak tahu ya, emang dari awal saya nggak jarang untuk cerita. Saya agen asuransi, saya jualan produk itu saya jarang bilang kayak gitu dulu. Jadi saya cerita risiko. Nah ini Pak Haji, ya ini saya mau sharing sih sama Pak Haji. Saya tanyain risiko-risiko kesehatan itu apa gitu. Kalau ini saya cerita dari pengalaman saya, orang tua saya sakit selama 2012 sampai 2017 itu kadang kan nggak punya asuransi, harus terjual semua asetnya. Nah di situ saya nggak ingin nanti ada keluarga yang saya temuin seperti orang tua saya. Ini saya ingin berbagi cerita sama Pak Haji. Terus akhirnya beliaunya cerita-cerita tentang resiko juga. Adiknya pernah kecelakaan sampai koma 1 bulan. Waktu itu di Darmo. Terus dia cerita lagi temennya yang di Surabaya, seorang PNS, ketika dia pensiun nggak ada pensiun juga karena untuk biaya berobat. Dan di situ saya menekankan untuk syariah ini tadi. Karena orangnya Haji memang dari dulu saya jualnya syariah. Nah, setelah itu orangnya ngomong, ya saya dulu pernah mas ditawarin Prudential, tapi kok nggak ada kata-kata syariah ya. Ya ini saya memang spesialis syariah. Pokoknya tak fokusin di situ aja. Jadi saya nggak mau melebar untuk membahas lain, saya nggak mau. Jadi saya kotakkan di situ. Nah, setelah di situ sudah saya infokan seperti itu, ada manfaat asuransi, cuma produk-produk saya nggak hafal semua. Terus besok saya mengakhiri ngobrol sama Pak Haji, nggak terasa itu sampai 2 jam. Padahal waktu itu saya dikasih waktu cuma 15 menit karena beliaunya mau keluar. Ya mungkin beliaunya tipe sanguin juga ya, enak diajak ngobrol jadi panjang lebar. Dan orangnya nyaman juga karena cerita resiko, dia juga resiko keluarganya diceritain, mungkin agak mulai terbuka dan duduknya agak mendekat juga. Nah setelah itu udah Pak Haji, untuk laporan kantor saya minta datanya Pak Haji untuk saya catat untuk laporkan di kantor. Enggak ada, masa saya lupa tanggal. Kalau gitu KTP-nya Pak Haji, fotokopi siapa tahu ada. Saya tak carikan. Kalau nggak ada kakak aja Pak Haji. Tapi alhamdulillah mungkin itu rezeki saya ya. Kakak dikeluarkan kopian. Rezeki saya mungkin itu. Jadi ketika itu kakak keluar, sudah keluar tak bikinkan. Pak Hajinya tak bikinkan langsung 5 juta. Memang agent baru yang angka 5 juta mungkin udah gede. Terus sama bikinkan 3 juta, anaknya juga 5 juta, 5 jutaan sama 3 juta. Sudah
4 hari saya ke situ lagi bawa print-printan ilustrasi. Ya, setelah bawa print-printan ilustrasi, Pak Haji ini yang 5 juta manfaat seperti ini, yang 3 juta seperti ini. Terus yang anaknya Pak Haji yang 5 juta seperti ini, 3 juta seperti ini. Jadi Mas, sebelumnya saya mau tanya, kalau misalkan saya ikut asuransi, preminya ya 10 juta lah katakanlah per bulan, itu saya kenakan pajak apa enggak? Setahu saya sih Pak Haji, kebetulan saya kan dulu sekolahnya di SMK, diajari pajak juga sama akuntansi, jadi enggak istilahnya enggak beban gitu. Terus akhirnya enggak Pak Haji, itu tergantung Pak Haji nanti laporannya sama pajak itu seperti apa, kan nanti bisa diatur sendiri. Kalau masalah pendapatan asuransi itu saya kira tidak masuk untuk perhitungan pajak. Oh ya wes Mas, dulu saya ada agent tak tanya seperti itu, dia nggak bisa jawab, jadi saya nggak ikut. Ya mungkin pas saya di situ saya ikut. Lah inilah yang bisa saya ambil ketika ada agent yang sudah masuk ke rumahnya klien atau calon nasabah, itu malah lebih enak karena kita tinggal kasih buku sekiranya yang belum pas yang apa nanti kita kasih. Nah setelah itu Pak Hajinya, yus Mas, ini saya pilih yang 5 juta, anak saya 3 juta, anak 2. Nah itulah closing perdana saya bulan keempat 11 juta. Jadi sebelum 2012 dulu saya juga closing juga juragan tambah, dan kemarin juga nambah premi juga untuk suami istrinya. Jadi setelah saya dapat premi itulah saya mengajukan resign di leasing. Jadi saya langsung ambil keputusan untuk resign. Nah, jadi setelah keluar dari rumahnya Pak Haji tadi, setelah keluar rasanya itu senang banget. Langsung dikasih premi 11 juta per bulan. Jadi keluar itu ketawa-ketawa sendiri di motor. Kayak orang gila. Ya sungguh, jadi kayak orang gila. Rasanya itu seperti ini ya kalau ngasih rezeki. Jadi padahal Januari sampai bulan 4 saya nggak closing sama sekali. Kalau closing sama sekali mungkin ini adalah doa saya dijawab sama Allah. Jadi saya dikasih rezeki di situ. Terus saya perjalanan pulang nggak berhenti di situ. Saya dapat telepon lagi dari nasabah 1 tahun yang lalu yang pernah saya prospek, tapi tetap saya main ke rumahnya walaupun saya nggak cerita namanya asuransi. Tapi saya bina hubungan sama klien saya itu. Saya disuruh ke rumah, ternyata closing lagi 5 juta. Jadi 16 juta sekaligus itu. Nah, jadi ya teman nasabah saya waktu itu nggak banyak, terus akhirnya waktu itu saya nggak promosi ke unit manager, saya kejarnya itu 2015. Saya kejar akhirnya promosi 2016 itu tadi. Nah 2016 teman komisi nggak saya bagi sama keluarga juga sama orang tua juga karena